Jadi bayangkan teman-teman semua yang ada di sini berada di atas gedung sebelah kiri. Bisa? Bisa? Lalu saya membuat sebuah jembatan yang terbuat dari bambu tanpa pengaman sedikit pun yang menyambungkan antara atap gedung kiri dan atap gedung kanan. Bisa dibayangkan? Bisa? Oke. Jadi teman-teman sekarang ada di atas gedung atap sebelah kiri, anginnya sepoi-sepoi, kencang, pokoknya kencang banget. Ngelihat ke bawah itu udah merinding bulu kuduk semuanya. Terus saya hadir di belakang teman-teman. Saya bilang, mau gak kamu, Bapak Ibu, teman-teman semua, coba nyebrang dari atap gedung kiri ke atap gedung kanan. Tapi saya gak menjamin apa-apa. Kalau meninggal ya terimalah karmamu. Teman-teman mau apa nggak mencoba tantangan saya? Mau? Mau? Mau apa nggak nih? Oh enggak. Bapak emak gue udah bayarin gue sampai gede gini, ya kan? Oke deh, saya kasih pancingan. Next kali. Kalau saya kasih uang 10.000, kira-kira mau apa nggak? 10.000. Mau apa nggak? Kenapa? Kecilan, oke. Matanya udah kelihatan agak hijau-hijau nih. Next, kalau saya kasih uang 5 juta, mau apa enggak? Mau apa enggak? Yakin? Mata duitan semua nih. Oke, next sekali lagi. Kalau saya kasih uang 100 juta, mau apa enggak? Kayaknya boleh juga. Udah ada yang mulai mikir nih kayaknya nih kan. Mau apa enggak nih 100 juta nih? Oke. Next, kalau saya kasih uang 10 triliun, kira-kira mau apa enggak? Boleh juga nih. Buat teman-teman yang mau, ini namanya adalah the power of iming-iming. Ini namanya kekuatan iming-iming. Hidup itu emang harus ada iming-imingnya. Anak kecil kalau lulus SD, nanti papa beli sepeda, harus ada iming-imingnya. Betul gak? Tapi ini masih banyak yang gak mau ya. Masih banyak yang gak mau. Yang mau sedikit. Biasanya yang mau itu yang udah gak sayang sama hidupnya. Kalau saya ganti deh, permainan kita ganti teman-teman. Saya tarik semua uangnya. Saya tarik semuanya. Gak jadi nih, gak jadi saya kasih uang. Tapi next, saya lepas seekor harimau di belakang teman-teman semua. Pilihan ya, mati apa coba nyebrang? Pilih dimakan harimau apa coba nyebrang? Coba nyebrang? Itu namanya the power of kepepet. Jadi manusia itu kalau udah kepepet, yau pu yau. Mau nggak mau, gua hajar aja dah. Udah nggak ada pilihan. Sama kayak kita. Ini mungkin buat anak muda. Saya menyarankan buat yang anak muda. Kalau kita mau hidup kita lebih berdaya, hidup kita mau lebih maju lagi, coba nanti pulang bilang ke papa mamanya, Pak, Ma, tolong mulai sekarang jangan kasih saya uang jajan lagi. Jangan beli saya apa-apa lagi. Jangan kirimin saya pulsa. Kalau misalnya nanti ada yang SMS mama minta pulsa, itu bukan saya. Itu orang lain. Udah kepepet. Mau nggak mau harus cari uang sendiri. Itu yang pertama kali saya lakukan teman-teman. Pertama kali yang saya lakukan. Jadi waktu itu karena saya ceritanya nih, waduh saya harus bikin kepepet. Bikin kepepet, saya bilang ke papa mama saya nggak akan terima uang jajan lagi. Itu kelas 1 SMA, umurnya 15 tahun. Saya bilang saya nggak akan terima uang jajan lagi. Saya akan coba cari uang sendiri. Akhirnya karena udah kepepet, mau nggak mau harus cari penghasilan buat istilahnya buat jajan dulu lah, buat jajan. Pertama kali saya jadi MC dulu waktu itu. Jadi MC acara rokok di Jakarta. Kalau kita mau jadi MC acara rokok di Jakarta, itu minimal usianya berapa? 18 tahun. Sedangkan usia saya waktu itu baru aja 15 tahun. Tapi namanya juga udah kepepet, mau nggak mau harus dijalanin.
Akhirnya kebetulan saya ketemu sama IO-nya di Supermall Karawaci, saya daftar lah nih jadi MC. Acaranya itu acara rokok. IO-nya ini nanya, kamu umur berapa? Namanya juga udah kepepet kan. Umur 15, ngaku-ngakunya 18 waktu itu. Jadi ditanya, kamu umur berapa? Oh kebetulan mas, umur saya 18 tahun. Padahal masih 15. Untungnya mukanya agak boros sedikit waktu itu. Jadi percaya. Ditanya, oh kamu umur 18, sekarang kuliah di mana? Saya bilang, oh saya sekarang kuliah di BINUS. Padahal waktu itu baru aja SMP 3. Oh kuliah di BINUS, jurusan apa? Saya bilang, marketing komunikasi. Wis. Dan hati-hati sama apa yang kita katakan. Sekarang kejadian beneran. Saya masuk BINUS, jurusannya marketing komunikasi. Akhirnya ngelamar lah tuh, udah jadi jadi MC di IO itu, di acara rokok. Tiap Jumat Sabtu Minggu, pas teman-teman saya yang lain jalan-jalan, pergi kemana, saya enggak. Pas yang lain teman-teman nih, cabai-cabean yang lain tuh, lagi jalan-jalan kemana, saya enggak bisa jalan-jalan. Tiap Jumat Sabtu Minggu jam 6 sore sampai jam 10 malam MC terus. Waktu itu satu kali MC dibayar 350.000. Jadi satu bulan 12 kali MC. Sekitar dapat 4 jutaan untuk umur 15 tahun. Akhirnya setelah itu kontrak MC-nya diputus. Mau nggak mau saya harus cari usaha lain. Waktu itu mulai usaha lampu hias. Mulai usaha lampu hias, nggak lama jadi almarhum. Habis usaha lampu hias, mulailah usaha baju. Yang Men's Republic ini. Awalnya teman-teman tahu yang namanya Tanah Abang? Tahu ya? Sebelum saya ambil baju sama Tanah Abang nih pikirannya, saya pengen bikin baju sama teman saya. Teman saya namanya Jevon. Si Jevon ini papanya usaha konveksi. Saya bilang, Fon, gue pengen bikin kaos sama papa lo. Oh ya udah, desainnya udah ada belum? Saya bilang belum ada. Mau bikin berapa banyak? Saya bilang belum tahu. Ditanya, terus lu ngapain ngomong sama gue? Saya bilang saya mau DP dulu. Saya kasih DP 700.000. Nih Fon, DP 700.000. Kalau misalnya sampai dengan 2 minggu ke depan belum gue kasih kepastiannya, DP-nya ambil aja. Kepepet. Akhirnya kata Jevon, oke deh, gue doain semoga desainnya gak jadi-jadi katanya. Akhirnya saya balik, cari belajar bikin desain pakai Adobe, nggak bisa juga. Pakai Paint, nggak bisa juga. Pakai Corel Draw, nggak bisa juga. Pokoknya nggak bisa. Sempat beli bukunya di Gramedia, berapa 7 hari jago Adobe Photoshop gitu. Beli bukunya, minta si dia sama teman, belajar 7 hari, nggak bisa juga. Akhirnya udah tinggal beberapa hari lagi. Mikir, daripada 700.000 hilang. Akhirnya there is a will, there is a way. Pasti di jalannya. Udah kepepet. Mau nggak? Mau. Karena udah mau nggak mau, akhirnya saya mikir, ngapain ya saya bikin desain capek-capek ya? Akhirnya saya buka aja website andalan kita semua, www.google.com. Saya buka di bagian gambar. Saya pikir, ngapain saya cari-cari gimana cara bikin desain baju ya? Saya ketik aja di Google bagian gambar, kaos polos warna putih, keluar. Saya bilang, gampang banget ya bikin desain baju. Saya ambil kaos polos warna putih, saya save. Oke. Waktu itu momennya udah mau 17 Agustus kayak hari ini. Desain ya saya cari yang berbau 17 Agustus. Saya pilihlah gambar Soekarno. Saya nggak bisa gambar Soekarno. Buka di Google. Bagian gambar cari Presiden Soekarno, gambarnya banyak. Saya cari satu, saya ambil, klik. Karena saya tetap nggak bisa pakai Paint, nggak bisa pakai Adobe Photoshop, akhirnya kita bukalah aplikasi andalan kita semua. Namanya Microsoft Word. Pakai Microsoft Word, akhirnya saya masukin gambar kaos polos warna putih di Microsoft Word, saya gedein. Saya bilang, dikit lagi jadi. Terus saya masukin gambar Soekarno-nya, saya timpa di depan gambar kaos polosnya. Saya taruh di dadanya. Saya tambahin pakai Words Art. Tahu Words Art di Microsoft Word tulis Indonesia taruh sini. Saya print. Saya bilang sempurna. Akhirnya besokannya saya ketemu sama si Jevon, saya bilang, Fon, udah jadi desainnya. Nih, wih, siapa yang bikin? Gua sendiri. Bikinnya pakai apa? Adobe Photoshop. Padahal pakai Microsoft Word. Jadi desainnya, jadi bajunya. Bikin 4 lusin. Selama 1 bulan, Omitohun, cuma laku 2 kaos. 1 kaos yang beli mama saya sendiri.
nggak laku. Akhirnya saya pergi ke Tanah Abang, saya cari baju-baju. Saya baru sadar, dulu saya kalau beli baju, wah anak muda kan pengennya di distro ini, pengennya di mall ini. Sejak saya ke Tanah Abang, saya nggak pernah beli baju lagi. Saya mikir, gila di Tanah Abang murah-murah kayak gini, ngapain beli baju di mall? Akhirnya saya pergi ke Tanah Abang, saya beli baju, saya pinjam baju di orang yang menjual sana, saya negosiasiin. Akhirnya saya ambil barang-barangnya, saya jual secara online. Dan dari situlah pertama kali saya mulai usaha sampai sekarang berdiri dan ada yang namanya Men's Republic. Mulainya cuma dari Microsoft Word yang gagal, Bapak Ibu. Jadi tanpa itu semua, orang bilang gini, siapa di sini yang mau masuk surga? Saya pasti. Tapi siapa di sini yang mau mati? Enggak deh. Sama, siapa di sini yang mau sukses? Saya. Tapi siapa yang mau gagal dulu? Enggak ada. Itu ibarat kita mau berenang. Kita mau jago berenang, tapi kita nggak mau basah, nggak bakal bisa. No action, nothing happens. Take action, miracle happens. Next. Hidup ini pilihan. Kita mau cari apapun, kita bisa. Hidup ini pilihan. Kadang kita mencari terlalu jauh, padahal semuanya ada dalam diri kita. Ada yang bilang sukses itu cuma bisa karir-karir doang. Gak bisa lah kita sukses dalam dharma juga. Saya punya cerita. Satu hari ada seorang raja, dia datang ke sebuah hutan, pengen ketemu sama seorang petapa. Dia nanya, si raja ini ke petapa ini, dia nanya, "Petapa, saya mau tanya, di manakah letak surga dan neraka?" Si petapa ini ditanya sama raja, bukannya dijawab. Tema raja nih kaisar, datang dari kota jauh-jauh, ditanya, wah, diketawain sama petapa ini. Rajanya marah dong. Dia marah, dia bilang rajanya, "Sekali lagi saya tanya sama kamu, Pertapa, tolong dijawab, di manakah letak surga dan neraka?" Si pertapanya bukannya jawab, malah diketawain lagi sama pertapanya. Wah, rajanya naik pitam. Rajanya ambil pedang dari kuda. Dia bilang, "Sekali lagi kamu gak jawab pertanyaan saya penggal leher kamu." Si pertapa gak jawab juga, diketawain lagi sama pertapanya. Wah, rajanya naik pitam dong. Beneran akhirnya, udah diambil pedangnya, dibuka. Spring. Pas baru dibuka pedangnya, pertapanya ngomong, "Itulah neraka." Baru sadar nih rajanya. Oh iya bener juga ya. Ditutup lagi pedangnya. Apa kata pertapanya? "Itulah surga." Kadang kita ribet nyari itu di mana. Surga dan neraka bukanlah di atas bumi atau di atas langit ataupun di bawah bumi, tapi ada di hati kita masing-masing. Makanya Buddha bilang, the way is not in the sky, the way is in the heart. Jalan itu ada di hati kita masing-masing. Itu yang saya dapat pas saya ikut Pak Baja di Kokongsan, Taiwan. Kadang kita nyari kebahagiaan yang ada di luar kita, tapi kita padahal semuanya itu ada dalam diri kita. Ibarat kita nyari handphone kita yang jatuh di rumah, tapi kita nyarinya di garasi, nggak bakal dapet. Cari dalam rumah. Rumahnya itu apa? Hati kita masing-masing. Dan hati itu bisa teman-teman dapatin kalau teman-teman mengerti yang namanya dharma. Karena dharma ini indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Next. Terus, jadi saya mendapatkan satu kesimpulan. Kita boleh kaya sekaya-kayanya boleh, sukses sesukses-suksesnya boleh. Tapi ingat, saat sedang bersedih, bersedihlah. Saat sedang bergembira, bergembiralah. Tenang saat menerima, bahagia saat melepas. Sederhana dalam mencinta, sederhana dalam membenci. Sederhanakan rasa. Tentukan kata cukupmu, maka datang rasa syukurmu. What will be always well. Kalau kita udah pernah bangkrut sekali, besok bangkrut lagi, rasanya udah gak sesakit yang pertama. Kalau kita udah pernah nyoba hal yang sama, udah pernah jatuh lagi gak bakal sakit. Udah sederhana rasanya. Sederhanakan rasa kita. Apapun cita-cita teman-teman, temuin dulu yang namanya passion. Terus kita bikin cita-cita kita ke depan apa. Dan jangan lupa bakti orang tua dan perkuat yang namanya dharma kita. Karena kita bisa yang namanya sukses dalam dharma dan sukses dalam karir. Mungkin itu nanti akan dibahas sama papa saya. Next. Intinya ini, memahami budi secara utuh, 2 bakti orang tua, 3 visi hidup yang melepas, 4 yang jelas, 4 melepas, 5 berani memulai.
Kita harus berani mulai dari hal yang kecil, teman-teman. Next, a journey of 1,000 miles begin with a single step. Perjalanan 1000 li dimulai dari langkah pertama. Apapun yang bisa kita mulai. Mau jualan apapun ya, jualan pempek kayak jualan apapun, dimulai aja dulu. Kita nggak tahu apa yang kita mulai ini akan berhasil atau enggak sebelum kita coba. Dimulai dulu, mau jualan apapun kayak bisa. Yang penting jangan kemakan sama gengsi. Misalnya, aduh saya kan anak orang kaya, saya kan mahasiswa, masa saya disuruh jualan? Gengsi dong. Gengsi nggak akan bisa membuat kita kaya. Tapi kalau kita kaya, kita pasti bergengsi. Jadi, a journey of 1,000 miles begin with a single step. Perjalanan panjang pasti dimulai langkah pertama. Mulai dulu langkah pertamanya. Next. Ini kata Confucius. Wherever you go, go with all your heart. Kemanapun pergi, pergilah dengan hati kita. Next. Nah, ini yang saya suka dari Buddhis. Buddha pernah bilang, ajaran ini tuh, ajaran kita ini teman-teman, itu sangat universal. Buddha bilang, aku tidak mengajar untuk menjadikanmu sebagai muridku. Aku tidak tertarik untuk membuatmu menjadi muridku. Aku tidak tertarik untuk memutuskan hubunganmu dengan gurumu yang lama. Aku bahkan tidak tertarik untuk mengubah tujuanmu. Karena setiap orang ingin lepas dari penderitaan. Cobalah apa yang telah kutemukan ini, dan nilailah oleh dirimu sendiri. Jika itu baik bagimu, terimalah. Jika tidak, janganlah kau terima. Hidup kita, pilihannya ada di kita. A atau B, terserah kita. Tapi kita harus tahu semua yang kita pilih itu ada konsekuensinya, ada sebab akibatnya. Next. Cuma itu doang yang bisa saya sampaikan teman-teman selama 1 jam ini. Terima kasih banyak yang telah menyimak. Saya mohon maaf kalau misalnya ada salah kata-kata yang kurang sopan. Mohon maaf karena tidak ada yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Andra and the Backbone. Jadi terima kasih banyak. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga nanti kita ketemu lagi, kita jadi orang yang lebih baik lagi, lebih sukses lagi dalam hal apapun. Terima kasih banyak. Kata penutup saya, never too young to become a billionaire. Gak ada kata terlalu muda untuk menjadi seorang billionaire. Terima kasih banyak. Selamat malam. Namo Buddhaya. Tepuk tangan lagi sekali lagi yang lebih meriah. Ya, biar biasa datang lagi ke Palembang, kasih semangat lagi. Pada sesi berikutnya ya, kapan ada waktu lagi ya. Oke. Seperti pesan Buddha tadi, kalau Anda mau terima, terima. Tapi kalau menurut Anda tidak baik, jangan terima. Betul? Menurut Anda tadi itu baik apa enggak? Siapa yang sudah pernah coba? Sudah sering gagal? Tapi pernah berhasil kan? Aduh, banyak kan gagalnya. Tapi yakin, yang penting masih di jalurnya. Oke, mempersingkat waktu karena sesi tanya jawabnya nanti kita kumpulkan jadi satu. Nanti Yasa dan Pak Marga Singginya. Nah, jadi sekarang saya langsung saja ke pembicara kedua. Ini ayahnya, wah luar biasa. Tadi anaknya, sekarang papanya. Kalau tadi banyak cerita tentang jasa seperti apa, terus penerapannya dari damanya seperti apa. Nah, ini sang ayah akan berbagi pengalamannya. Beliau dulu juga seorang guru duta dharma, dari ngajar agama dari TK sampai ke perguruan tinggi. Dan baru-baru ini baru menyelesaikan skripsinya. Wah, ini luar biasa kan? Usia sudah 53. Nah, 53, tapi baru selesai skripsinya. Nanti kita lihat apa yang dibagikan oleh Bapak Marga Singgi. Beliau lahir di Jakarta tanggal 21 Januari 1962. Beliau pernah menjabat sebagai GM Andre Valentino. Anda tahu? Ada tokonya di Palembang, beberapa di tim Anda, di PS Extension ada, ya. Kemudian Andre Valentino Sus, Andre Convertius dan Studio 9 Sus. Ini Studio 9 Sus yang di PS Extension. Pernah mengawali karirnya itu sebagai salesman aja dulu, ya. Kemudian naik sebagai salesman, kemudian jadi sales manager di Elis Paris, Sus ya, sepatu juga. Ini fashion sepatu nih. Pernah juga sebagai country manager Haspatis, sepatu dari Amerika, ya. Kemudian general manager dari Andre Valentino tadi, 3 perusahaan ini. Terakhir
juga mendirikan Yayasan Sutra Bakti Lembaga Swadaya Masyarakat Nirlaba, dan baru juga meretas sepatu lokal. Jadi orang berpikir begini, beliau ini kok sepertinya mendesain sepatu atau sepatunya dari luar. Tapi sebenarnya itu sepatu lokal. Nanti kita tanya rahasianya dari mana. Dan desainnya sangat menarik. Anda bisa pernah mampir atau punya koleksi sepatunya. Oke, ini moto beliau. Sukses sejati adalah rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Dan yang luar biasa lagi, baru awal tahun ini, di 1 Januari 2014 ini, beliau mendirikan satu lembaga pelatihan yang dinamakan Paramita Singgi Konselor ya, Center. Nah, jadi untuk membina. Kalau nanti di sini yang hadir di sini umat di Palembang ini kepingin punya usaha, beliau sekarang sudah punya pelatihan. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung sambut saja Bapak Marga Singgi. Silakan ngomong. Nggak jauh beda dengan Asma Samanak ya. Selamat malam semuanya. Tachihao. Namo Buddhaya. Kamsia Tikong. Ini malam kita semuanya bisa berkumpul bersama-sama untuk bercerita dan bagi pengalaman. Kenapa saya bilang Kamsia Tikong? Ya karena kita mesti bersyukur. Tentu saja Tien Tikong, Tikong Pe itu pengertian kita berbeda dengan agama samawi, ya, Islam, Kristen atau Katolik dalam arti kata Allah begitu ya. Tien Tikong kita ya pengertiannya alam semesta, ya, non personifikasi. Jadi kalau kita pai-pai di rumah, di depan pintu rumah itu kita bukan pai-pai sama pagar rumah, bukan pai-pai kepada pohon yang di depan rumah. Di kelenteng, di topekong, di bio atau di wihara, kalau kita tiamhyo di depan itu juga itu berarti ke tiankung, tikongpek. Itu sembahyang kepada Tuhan dalam artian agama kita tentu saja impersonal, tak bisa dipersonifikasi. Ya kalau dalam bahasa Buddhisnya ya udana 8 ayat 3 itu ati ajatan abutang akatan asangkatang begitu ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kenapa kita mesti bersyukur? Karena kita memang harus bersyukur karena kesehatan adalah barang mahal, kesempatan adalah barang mahal. Banyak orang sehat tapi nggak sempet, banyak orang sempet tapi nggak sehat, atau dua-duanya, orang nggak sehat juga dan nggak sempet juga sehingga nggak bisa datang. Padahal acara ini gratis, ya kan? Atau sebenarnya dia sehat, sebenarnya dia sempet, tapi tetap nggak datang juga. Kenapa? Bohoki. Iya. Hanya orang yang punya hoki yang bisa berjodoh untuk ketemu acara seperti ini. Kalena Dharma Sawana Etang Manggalam Utama. Itu sabda guru kita Sakyamuni. Kalena Dharma Sawana Etang Manggalam Utama. Ya. Kalena Dharma Sakaca Etang Manggalam Utama. Berkumpul pada saat-saat yang sesuai untuk mendengarkan Dharma adalah berkah. Berkumpul pada saat-saat yang sesuai untuk mendiskusikan Dharma adalah berkah. Makanya kita mau bersyukur pada malam hari ini kita semuanya dapat berkah Popi Pen'an. Kamsa Tikong. Sia-sia Tianku. Ya. Nah, Omitofo boleh juga terserah ya. Nah, hadirin sekalian Bapak Ibu, saya Marga Singgi, Singgi nama Papa, C-nya T Engjin, Papa Hokian, Mama Hangin. Jadi anaknya blaster, jadi kiosek, jadi peranakan gitu ya, peranakan. Kalau orang peranakan kalau di Jakarta udah besai, udah payah, udah susah. Nggak bisa omong, ya. Jadi teman-teman sering meledek saya kalau dulu itu tengkualang gitu. Tengkualang. Oh, apa tengkualang? Ya setengah tenglang, setengah lagi mana? Katanya nggak bisa omong gitu ya.
Ya memang kalau di Jakarta begitu. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita semuanya di sini adalah Waden, Wai, ya pada umumnya begitu ya. Woman, saya belajar nih dari beberapa teman. Woman puse cung Waden gitu, puse. Woman puse cung Waden. Kalau kuo itu kan negara di sono gitu, ya kan? Kita kan ini dan lihat KTP kita ini dan kita nih warga negara Indonesia, citizen. Apa kita punya keluarga kan Indonesia, woman ini dan kita orang Indonesia, tapi Waren keturunan Tionghoa. Kan Indonesia itu bineka tunggal ika. Kan Indonesia itu ada keturunan Arab, ada Portugal, ada Jepang, ada Belanda, ada keturunan Tionghoa, ya ada Sunda, Jawa, Palembang, Jambi, Bengkulu, Aceh, macam-macam semua ada. Semuanya bineka tunggal ika ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita mau bersyukur pada hari ini kita berkumpul untuk kongko-kongko. Kalau dibilang Dharma Talk, ini kan talknya itu kan kongko-kongko gitu ya. Jadi kumpulnya agak santai, diskusinya agak santai. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya namanya orang bilang marga Singgi, banyak orang terperangah dipikir orang Batak, bukan orang Batak. Atau orang Batak nggak ada Singgi, ada Saragi gitu ya. Atau bilangnya marga Singgi, Singgi orang kayak orang India itu Sing, enggak, itu karena nama papa saya saja. Dulu papa saya namanya T Singgi gitu, udah diambil Singginya gitu. Tapi saudara-saudara saya punya papa, anak Tuape, Jipe, Sape, Sipe. Iya, kan panggilnya begitu. Bukan panggilnya Pak D, Bude, bukan. Ya, Uncle, bukan. Kan panggilnya Tuape. Karena kan dari papa Hokkien. Kalau dari mama saya namanya Akyu, Kyume, Asuk, Sukme. Ya kan? Nah, kalau dari dulu apa namanya? Zaman rezim Orde Baru, zaman Akong Atok. Ya, itu namanya kan suka diganti-ganti. Ya, kalau sayanya Lim jadi Budi Salim. Ya, sayanya Wijaya gitu ya. Sayanya Teja Kusuma gitu. Nah, jadi macam-macam begitu. Sayanya itu biasanya nama belakang. Jadi papa sayanya T. Hadirin sekalian Bapak Ibu, topik saya merencanakan keuangan keluarga. Jadi kita semuanya yang hadir di sini, kalau pilihan sebagai umat pasti ada dua jalan nih kalau umat Buddha nih, kehidupan sebagai perumah tangga biasa atau kehidupan sebagai pertapa seramana, ya kan? Kalau seramana berarti ya cucian, ya botakin deh, sanggup, tahan, mana tahan, ya? Belum tentu. Nah kebanyakan kita ya tentu saja menempuh hidup sebagaimana biasanya sebagai perumah tangga. Kalau sebagai perumah tangga, lalu bagaimana kita merencanakan keluarga, keuangan keluarga kita? Ya, di dalam kehidupan sehari-hari tentu saja kita harus ada planning, ya, ada rencana. Kalau kita lihat teman-teman kita, saudara-saudara kita umat Islam, dia setahun sekali ada zakat, ya. Nohun muat, mesti dikeluarkan. Yang kerja sebagai direktur, punya usaha, yang kerja sebagai manajer, yang kerja sebagai karyawan biasa, atau kerja sebagai tukang beca sekalipun, zakat loh, nohun muat, hebat loh, diserahkan untuk kaum yang memang membutuhkan, fakir miskin. Kita bersedia nggak? Setahun sekali pas Sincian atau Waisak menyisihkan kita punya omset nohun muat, belum tentu kan? Bawa kawan, entar dulu, pikir dulu, sorry aja, siapa lo? Enak aja mau minta nohun muat kayak tukang catut aja, gitu ya. Nah, tapi itu kenyataannya. Umat Islam 2,5% disisihkan. Umat Nasrani lebih hebat lagi, perpuluhan. Ya kan? Setiap bulan gaji berapa, omset berapa, capun langsung disisihkan buat Tuhan. Umat Buddha entar dulu. Ya kenapa? Karena memang
pikir-pikir, sebenarnya ada atau tidak sih dalam agama Buddha menyisihkan hal seperti itu, ada atau tidak? Sebenarnya ada, tapi nanti tolong ya teman-teman nih KMBP, anggota KMBP yang kebetulan fakultas ekonomi, coba bikin studi atau diskusi atau kalau perlu bikin skripsi, ya judulnya ekonomi Buddhis, bikin, pasti ada bagaimana ekonomi Buddhis, ekonomi yang menurut agama Buddha, mestinya ada Pak. Kenapa mestinya ada? Karena guru kita, Sakyamuni, itu kan mengajarkan hasta Arya Marga, Arya Atanika Maga. Dari 8 jalan utama tersebut, ada 2 hal yang berkaitan dengan ekonomi Buddhis. Bermata pencaharian yang benar, dan berdaya upaya yang benar. Bagaimana berdaya upaya yang benar? Bagaimana bermata pencaharian yang benar? Kalau ada mata pencaharian yang benar, berarti kan ada ekonomi Buddhis. Silakan ya teman-teman KMBP bikin telaah. Nah, yang mahasiswa Fakultas Ekonomi itu boleh tuh ya. Nah, bagaimana menurut ekonomi Buddhis mata pencaharian yang benar? Merencanakan keuangan keluarga. Saya pernah baca, saya lupa ayatnya berapa, tapi Sigalowada Sutra itu kan khotbah. Ya. Siapa yang pernah lihat Tripitaka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sedikit. Nggak pernah lihat Tripitaka, banyak sekali. 3 keranjang, kalau dilihat bukunya betul-betul 3 lemari. Tapi sebenarnya kita semuanya udah lihat sutra Tripitaka, cuma nggak sadar, ya. Kalau nggak ngeh. Kalau nggak ngeh tuh dibilang sadar, ya tidak, dibilang tidak, ya sadar. Nggak ngeh gitu ya. Nggak ngeh itu bahasa Jakarta. Jadi antara sadar dan tidak. Sebenarnya kita sudah sering lihat Tripitaka, tapi nggak sadar gitu ya. Tripitaka itu terdiri Sutra Pitaka, Abhidharma Pitaka, dan Vinaya Pitaka, kita tahu ya. Vinaya Pitaka udah lihat mudah, tapi nggak sadar. Yang mana? Yang mana? Panatipata, Weramani, Sikapadang, Samadhyami, Adinadana, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Itu Vinaya Pitaka tahu? Emang lo pikir Vinaya Pitaka cuma 227 sila, 350 sila dari Mahayana? Enggak, itu aja. Termasuk Pancasila itu Vinaya Pitaka. Abhidharma Pitaka yang mana? Saya lupa, saya nggak belajar Abhidharma banyak tuh. Tapi saya suka ingat kalau suka datang ke tempat kematian di Samkau di Jakarta. Kalau datang ke kematian tuh suka baca liamkeng kalau tempat orang meninggal, ya. Guan seng seng hong cheng to tiong kiu pin lian hua wi hu bo wa kai kian hu go bu seng hu pe po sat wi quan li tok teng gitu. Ani cewa sangkara upadawaya damino upajitwa wirujanti tesang upasamo suko. Itu tentang anicca, anatta, itu semuanya tentang Abhidharma, yaitu Abhidharma Pitaka. Sutra Pitaka udah pernah lihat, tapi nggak ngeh. Misalnya apa? Misalnya khotbah Sang Buddha tentang Kuan Im. Kuan Si Im posat lambu hut lambu hat lambu ceng hut ko yuyan hut pat siang lim jang lopo ceng yuyan hut tok gitu. Omi Kuan Si Im keng, Omi tokeng, yang ada keng itu Sutra Pitaka tahu. Khotbah Sang Buddha tentang cinta kasih, Karania mata susalena, ya. Karania mata cinta itu Sutra Pitaka. Jadi kita udah pernah lihat. Nah, khotbah Sang Buddha tentang perumah tangga adanya di dalam Sigalowada Sutra. Sigalowada Sutra, saya pernah baca, tapi saya lupa ayatnya, ayat berapa. Itu ada
kewajiban seorang perumah tangga ada yang terhadap harta harus dibagi menjadi 4 bagian. 1 bagian dibagi untuk meneruskan usaha, menambahin usaha, 1/4 bagian. 1/4 bagian lagi itu untuk keluarga, 1/4 bagian lagi untuk ditabung, 1/4 lagi untuk sosial, didermakan. Jadi ada 4 bagian. Kalau 4 bagian berarti setiap tahun kita mesti menyisikan jigohun loh. Kalau Kristen capun, Islam ngohun kuat, Buddhis also even jigohun 25%. Wah, nohun kuat aja mau kamben apalagi jigohun. Mau jadi umat Buddha yang baik kan? Ya udah coba sisihkan 25%. Bersedia nggak? Ntar dulu. Ya udah deh, kita nggak usah 25%, nggak usah 10%, nggak usah 2,5%. Kita lupakan itu sebentar, ya. Kita lupakan itu sebentar. Tapi yang penting kita berdana sesuai dengan kemampuan gitu ya. Bagaimana kita merencanakan keuangan keluarga? Kalau kita mau berdana, kita bilang berdana apa? Berdana bisa berdana apa? Uang, materi, ya, berdana pikiran juga bisa, berdana apa? Tenaga bisa, ya. Kita macam-macam bisa berdana. Ya kan? Tapi kalau berdana uang, materi, tentu saja kaitannya kita harus bicara bagaimana merencanakan keuangan keluarga. Oke, next. Setiap orang pasti perlu dan mau yang namanya do it. Perlu. Yang bohong kalau orang nggak perlu duit, ya. Tadi ya saya udah bilang bahwa lahir sebagai orang di tengah keluarga yang susah itu adalah bukan pilihan. Itu udah tianming. Udah apa yang tikong jadikan, ya udah. Papa lu tukang bakmi ya tukang bakmi. Gitu? Papa lu tukang toge ya tukang toge. Papa lu punya restoran ya restoran. Itu udah tianming. Apa yang sudah dijadikan terjadilah. Dalam bahasa Buddhisnya karma gitu ya. Tapi kalau kita meninggal kemudian jadi orang miskin, nah itu namanya bukan karma, itu nasib lo. Nggak mau usaha gitu ya. Nah, bagaimana kita mau merencanakan keuangan keluarga? Pertama, tentu saja ini kaitannya dengan materi uang. Uang adalah alat tukar. Zaman dulu, kalau orang perlu uang itu caranya ya pakai nggak pakai uang tapi barter ya. Orang dari gunung, ya anak ekonomi pasti tahu, dari gunung turun bawa sayuran, bawa apa, tukar di pasar sama makanan lain, sama beras, sama baju, sama apa gitu, bolak-balik seperti itu. Tapi sekarang udah nggak kayak gitu lagi. Uang jadi alat tukarnya. Bahkan uang itu banyak macam, bukan cuma rupiah saja ya. Ada yang malah spesial dagang uang, money changer. Oke, lanjut. Bagaimana cara kita mendapatkan uang? Next. Cara kita mendapatkan uang, pertama sebagai karyawan. Ya itu. Kita kerja dulu, jual tenaga, baru kemudian dibayar. Harian, mingguan, atau bulanan. Kalau orang jadi karyawan, ya ini pekerjaannya tentu ada batas waktunya ya. Berapa banyak dia bisa sempat kuat bekerja sehari. Secara standar umumnya 8 jam. Tapi ada juga yang kuat bekerja sampai 12 jam. Tapi apakah ada orang yang kuat bekerja 24 jam? Loksoy. Bisa tepar 24 jam. Ya, umumnya maksimal ya lembur-lembur 10 jam lah ya. Setelah itu udah badan udah ngerentak, udah pegel-pegel ya. Sebagai karyawan, jual tenaga kemudian dibayar. Next, kita mendapatkan uang. Yang berikutnya adalah sebagai profesional. Profesional dia apa? Ya punya keahlian, punya skill. Jadi akuntan, jadi dokter, jadi insinyur, jadi penyanyi, jadi pelukis, jadi penari, jadi pelawak. Pelawak sekarang juga dapat duit loh. Jadi di TV stand up comedy dibayar, ya kan? Yang cah lontong laku, acara setiap hari di TV, ya kan? Pelawak itu profesi juga. Jadi ini skill. Nah, tapi kalau skill, sebagai koki juga,
koki. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dulu kalau bilang koki, anak laki-laki itu masak dimarahin. Ya, kalau masak itu urusan perempuan. Masa anak laki masak? Bapak Ibu coba lihat, itu dulu. Sekarang yang namanya koki, chef terkenal, banyakan laki daripada banyakan laki daripada perempuan. Ya kan? Jadi jangan pikir kalau urusan memasak itu urusan perempuan, lelaki juga banyak. Kalau anak kita hobi memasak, mau jadi chef terkenal, silakan saja. Itu adalah pilihan karir dan bisa terkenal masuk TV. Tukang sate ayam ada perempuan nggak? Tukang mie tek-tek ada perempuan nggak? Tukang apa lagi? Tukang bakso ada perempuan nggak? Kebanyakan laki-laki ya. Penjahit terkenal, jangan dipikir kalau penjahit urusan perempuan, laki juga banyak. Jadi itu sebagai jualnya sebagai skill, keterampilannya sebagai profesional. Next, cara mendapatkan uang yang berikutnya adalah sebagai pengusaha, usahawan. Nah, sebagai pengusaha, dagang, ya. Nah, ini juga mendapatkan uang. Dia keluar uang dulu, ya, kemudian jual barang, baru dapat margin keuntungannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, yang tadi ya saya bilang, apakah sebagai pengusaha ini katanya kalau sebagai pengusaha melanggar dharma, sebagai pengusaha itu tidak sesuai dengan dharma, nggak bisa sejalan. Bagaimana? Karena kalau orang dagang itu modal ceban, jual, bansa, bohong. Bapak Ibu, dalam agama Buddha nggak ada tuh judgement seperti itu. Kalau lo punya modal ceban, jualnya bangsa, itu bukan bohong. Itu memang strateginya begitu. Kalau bisa lo jual saban, ya dong, itu namanya lihai. Modal ceban jual saban itu lihai namanya, jago. Nggak bohong, bukan bohong. Kalau beli ceban jual ceban, itu namanya departemen sosial. Mana ada gitu ada. Nah, ceban jual bangsa, banggo, nobang, ya, sabang, kalau bisa bagus silakan. Tapi ceban ini seliter lu jangan kurangin. Sekilo lu jangan kurangin jadi 9 on. Lu kurangin ntar kalau ibu-ibu kan kalau belanja di pasar suka kalau berasa timbangannya nggak anget gitu ya. Timbangannya nggak anget. Enggak begitu nggak pas. Wah, berarti dicurang nih. Ini aku di situ tuh, waduh dagangnya terlalu kurang terus. Gua timbang bikin kue jadinya sedikit loh. Waduh. Coba kalau belanja ke toko sana, lebih banyak. Lama-lama toko yang berbohong karena jualnya nggak pas, lama-lama akan ditinggal oleh pembeli. Kualitas barang, jalanan atau bangunan harusnya bagus kualitasnya, semennya dikurangin. Itu bohong. Itu yang nggak boleh. Begitu rubuh bangunannya, betonnya rubuh, menimpa orang, banyak bahaya. Yang dituntut siapa? Yang bangun. Keluar duit lebih banyak lagi, akan lebih banyak lagi. Maka dari itu, kualitas barang, ukuran, timbangan semuanya harus jujur. Tapi kalau ceban jual saban, itu bukan bohong. Itu strategi. Boya oke. Kalau hak ini bilang mosyong. Ya, nggak problem. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pengusaha yang benar yang bagaimana lagi selain tadi berdagang barang-barang yang dapat menyebabkan orang lain menderita. Ya, memang sih menderita atau tidaknya itu sebenarnya tergantung yang beli. Jual pisau tergantung yang beli ya. Kalau dia buat nodong, membunuh jadi salah. Tapi kalau dia buat potong sayuran, potong makanan, potong daging, nggak salah kan? Tergantung yang beli. Tapi intinya barang-barang yang membuat orang lain menderita, kalau memang itu sengaja dieksplor. Orang jual minuman keras. Kalau jual minuman kerasnya di kota yang panas seperti Palembang, Jakarta, itu namanya menyebabkan orang lain hilang tingkat kesadaran.
sehingga dia cenderung melanggar sila. Itu nggak boleh. Tapi begitu menjual minuman kerasnya di puncak Gunung Gede, di puncak Jaya Wijaya, orang kalau nggak minum di situ mati dia, menggigil dia. Tapi justru minum makin sehat. Bukan cuma minum, itu sebetulnya bukan minum arak tuh, siapo. Itu tidak melanggar. Ya, tapi lu jual minumannya di tempat yang depan anak sekolah. Biar anak sekolah minum, biar mabok terus jadi tukang todong. Itu salah jadinya. Jadi usaha apa yang boleh, yang tidak melanggar, yang tidak menyebabkan orang cenderung melanggar sila usahawan. Oke, next. Sebagai investor. Nah, sebagai investor ini orang bilang kalau investor itu kaitannya beli saham, beli tanam uang di perusahaan mana. Ya itu sebagai investor itu kalau yang level tinggi untuk level yang tingkat sederhana. Kalau kita lihat misalnya ini teman-teman di KMBP, ya KMBP, misalnya kuliah teman-teman yang paling banyak nih kuliahnya di mana nih? Di Unsri atau di STMIK mana? Oh, lihat potensinya. Oh, di STMIK itu banyak mahasiswanya, kantinnya kurang. Ya, gimana kalau kita rame-rame satu orang anggota KMBP invest satu saham Cepeceng, ada 100 orang, jadi berapa tuh? Cepeceng ada 100 orang, Captiau ya. Oh, gua mau beli 2 saham, Cepeceng. Gua 5 saham, gua Peceng. Kumpulin, bikin kantin di situ. Ntar kuliahnya terlantar. Jangan kau yang dagang, kasih orang lain. Ibu-ibu itu yang dagang, kita yang kasih modal. Itu invest. Ya, tingkat yang paling sederhana. Nggak usah mikir saham, jual beli saham, money currency. Investor bisa apa aja. Bapak Ibu sekalian, saya coba-coba invest kebo di kampung, terbo. Invest kebo di kampung 4 ekor. Yang 2 laki perempuan kecil, udah besar makin besar. Ntar kalau udah besar dijual ke terserah dia, cuma jual aja ya. Terserah dia jualnya kemana, mau ke tukang potong atau ke membajak sawah atau buat pelihara lagi, itu urusan dia, kita nggak tahu. Pokoknya kita pelihara baik-baik, udah bagus, jual. Sakit-sakitan, yang tukang gembalanya bilang, Pak dijual aja ya, sakit-sakitan, ntar kalau mati di kita repot. Ya udah terserah, jual, jadi rugi. Jadi invest itu bisa rugi. Nggak semuanya namanya dagang pasti untung, bisa rugi. Siap nggak buat rugi? Gitu, jangan untungnya aja siap. Pengusaha harus juga siap rugi. Saya tahu, ya saya Pranita sebagai pengusaha, dia juga pernah rugi sampai cepet tiau itu gara-gara usaha kedai kopi, ya 100 juta buat anak muda yang baru umur 16 tahun, 17 tahun lebih 100 juta itu kan sakit. Ya saya bilang, Pak, sakitnya di sini. Nunjuk. Nah, jadi investor begitu. Saya biar kerbau 4, yang 2 lagi masih lanjut. Saya bilang, Bimina, itu kerbaunya yang 2 lagi sehat. Sehat, Pak. Makin gemuk. Tapi yang satu, yang betina, kok gemuknya makin banyak ya. Kok makin bulan, tambah besar ya gemuknya. Bimina, kenapa ya? Oh, dia baru tahu, Pak, ternyata bukan gemuk, ini kebunnya hamil. Kebunnya hamil, berarti bakal nambah kebunnya kan? Ya, itu juga investasi, investor. Nah, hadirin sekalian Bapak Ibu, jadi cara mencari uang ada 4. Bisa jadi karyawan, bisa jadi profesional, bisa jadi pengusaha, bisa jadi investor. Ya, semuanya yang mana, pilihan yang mana, cocok yang mana, check by yourself. Masing-masing karaktermu cocok yang sama yang mana. Kalau karakternya yang melo-melo, yang kelemar-kelemar, kemudian pengen dagang di konstruksi yang pekerja keras, nggak cocok. Sebentar juga lo hancur, gencet. Gitu. Jadi cocok yang mana? Setiap orang belum tentu pasti yang mana. Nah, kalau mau tahu pasti, tentu saja mesti cek karakternya masing-masing. Karakter seperti apa? Orang banyak
trial and error, coba, bisa jadi 10 kali gagal, yang ke-11 baru tahu, ya kan? Tapi ada kali sekali coba langsung berhasil, kebetulan pas. Tapi kalau mau cocok yang lebih pasti, biasanya saya menyarankan tanya sama sefu yang pas. Bukan tanya sama ramal kuamnya, bukan. Ini bukan soal kuamnya. Sama sefu juga maksudnya bukan sefu suhu biksu, bukan. Tapi sefu yang ngerti feng shui sama pace, peji, atau peji, pace. Kenapa? Karena kalau pace itu diukur, dibaca mapnya seperti apa. Lu lahir apa, sio apa, karakternya apa, cocoknya apa. Sio itu ada berapa tau nggak? 12. 12 itu sionya 12. Kebo kayu, kebo api, kebo tanah, kebo air, kebo logam. 12 kali 5 ada berapa? 60. Lahirnya jam berapa? Dari jam 1 sampai jam 24 itu dibagi tuh, jam api, jam kayu, jam tanah, jam air, jam logam. Ya kan? 60 kali 5 300 sio. Jadi memang mesti tanya sama yang pas, ya. Kalau nggak pas kita trial and error. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, lanjut next. Kita lanjut next. Yang tahu dah ya, kalau kita mengumpulkan uang itu, cari uang tentunya tujuannya ya untuk menabung, untuk punya aset, mengumpulkan penghasilan, ya. Next. Ini saya sedikit ngebut karena biar ntar ada sesi tanya jawab yang cukup. Hadirin sekalian, kalau kita sudah dapat uang, biasanya kita akan mengalokasikan untuk pengeluaran. Pengeluaran kita biasanya ada terbagi dalam 3 hal. Pertama, pengeluaran yang bersifat wajib, mau nggak mau, yau kuyau. Kalau orang Jakarta bilang kudu, tahu kudu, mesti, harus, nggak bisa ditawar-tawar. Pengeluaran yang bersifat wajib itu untuk apa? Untuk makan, minum sehari 3. Nah, dengan kondisi seperti ini, ya masa iya sih ngotot mau sekolah internasional yang bayarnya 1 bulan cekiau? Pikir. Jadi kalau begitu caranya itu namanya lebih besar pasak daripada tiang, nggak seimbang. Jadi harus downgrade, harus tahu di mana menurunkan kelas. Oh, kelas gua di sini, udah kuliah di sini dulu. Tapi kalau memang anaknya semangat, pintar, cari beasiswa, bisa masuk di sekolah yang mahal, silahkan. Itu bukan hal yang jelek, tapi tahu menempatkan diri. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Ketahuan biaya kurang, tapi masih ngerokok. 1 hari 1 bungkus, 1 bulan, 1 minggu berapa, 1 bulan berapa. Ketahuan biaya kurang, tapi masih suka jalan-jalan ke mall, gengsi. Kalau jalan-jalan ke mall nggak mau naik jalan kaki atau naik beca atau naik motor, maunya naik taksi. Urusannya mahal. Kalau jalan-jalan ke mall, sekali jalan bawa anak 2, istri 1, anak 2, itu nggak cukup cepeceng, Pak. Ya, makanan yang paling murah apa? Kentucky. Makan Kentucky aja juga 1 orang tuh bisa saban loh, ya, bisa siban. Kalau 5 orang berapa? Nggak cukup. Oh, kalau memang masih mau juga jalan-jalan ke mall, ya sebulan sekali nggak apa-apa, boyakin. Ya, makannya di Kentucky cukup beli es krimnya aja. Ya, dan beli ayamnya di samping mall, di ujung gang itu ada yang jual Kentucky. Nah, jadi mesti bisa downgrade, ya. Bisa mengatur mana yang bersifat pengeluaran wajib, mana yang bersifat kebutuhan, mana yang bersifat keinginan. Gitu. Ini harus bisa. Jadi ada bayangan, ada gambarnya mau apa dan bagaimana mengatur pengeluaran tersebut. Next. Lanjut next. Nah, ini. Kita kan juga belajar dari guru kita. Kalau kita tanam cabai, pasti buahnya cabai.
Tanam tomat, buahnya tomat. Tanam pepaya, buahnya pepaya. Sesuai dengan benih yang ditanam, itulah buah yang akan dipetik. Kita ngerti kan? Itu ajaran guru kita. Tapi kenyataannya sering-sering kita lupa. Kenapa kita lupa? Ya kalau pai-pai, ya sembahyang, sering sembahyangnya tapi actionnya enggak. Ya, minta rezeki, minta kantau yang besar, ya. Tapi lu pasuk celengannya cuma cebang. Minta kantaunya cepet tiaw. Mana mungkin tembus. Sesuai dengan benih yang ditabur, kalau mau kantau besar mesti berdananya juga besar. Itu efeknya itu. Kita bilang begini. Kalau orang berdana makin besar, nanti dapatnya makin besar. Iya, betul. Sembayang lilinnya makin besar, ionya makin besar, dapatnya makin besar. Iya, betul. Jadi yang miskin tambah miskin, betul. Makanya kalau ngomong miskin, berdana yang besar. Kenapa mesti berdana? Ya karena memang kan itu tanamannya. Tomat dapat tomat, cabai dapat cabai. Kalau kita sembayang, yang penting hati dan pikiran, pai-pai, hati dan pikiran. Nggak nyumbang nih, dompetnya nggak keluar, duitnya nggak keluar, jangan harap duitnya bisa nambah. Jadi kalau kau cuma berdoa pakai tangan, pakai pikiran, karmanya yang akan berbuah apa? Pikiranmu pinter, tangannya sehat, bibirnya bagus, ya udah cukup, duitnya nggak nambah, sorry ya, kan pelit, hatinya pelit, nggak nambah. Jadi orang kalau makin susah, justru harus makin banyak berdana. Makin susah, makin gak berdana, makin miskin lu. Orang sering begitu. Aduh, saya lagi susah, gak mau berdana dulu deh. Nanti kalau urusan udah enak, kalau usaha udah maju baru berdana. Salah. Makin bangkrut, harus makin banyak berdana supaya bibit itu numbuh, berkembang lagi, berbuah lagi. Loh, kan lagi nggak punya duit, usaha jatuh, gimana berdana? Nah, berdana tersebut jumlahnya nggak mesti banyak. Bibitnya sesuai dengan kemampuan kita. Gaji satial, hidup sederhana, 1 bulan ada lebih sapeceng. Setiap kali kebaktian berdana ceban. Pantes, 4 kali kebaktian siban. Sapeceng potong siban masih ada. Nopelak simpen tabung. Sisa sapeceng setiap kali berdana, gengsi. Lihat sebelahnya, keluarin yang biru. Gua gak mau kalah, keluarin yang merah. Bangkrut lu. Kenapa? Niat berdananya buat gengsi. Apalagi di sebelah itu, yang lagi ada sebelah itu, duduk calon CM. Calon cinke. Supaya ambil hatinya, supaya bilang, ini CM gua orangnya royal lu, antocin lu. Berdana, dia boban, gua cepet-cepet. Padahal dalam hati nyesel, sakit di sini. Aduh. Makanya kalau memang begitu, makan tuh gengsi. Jangan gengsi. Kalau emang sesuai mampunya ceban, ya ceban. Usahanya banyak, ini bulan hokinya banyak, showroom mobil jualnya banyak, untungnya banyak. Kalau dihitung-hitung, wah lebihnya bisa sampai sacak teolu bulan ini nih. Ya rezeki lagi banyak, dana lah banyakan, boleh cepeceng, boleh ngepeceng, gopeceng juga nggak apa-apa. Jangan kalau mau pergi ke baktian, tukerin xiaojian. Mau kebaktian tukerin xiaojian. Kenapa mah? Mau apa tukerin xiaojian? Gue buat dana tahu. Mama mau kebaktian cari xiaojian. Kalau enggak, gue rugi tahu. Kalau gue pernah tuh minggu lalu mau begitu gue nggak tukerin, gue mau dana cepet-cekan semua. Gue nggak dana, gue malu. Gue dana, gue nggak rela. Akhirnya mau nggak mau kan dana kan. Mau nggak mau dana. Aduh. Biasanya kalau dana nih, gonceng ceban, itu duitnya dilipat-lipat. Satu lipat
4, 8. Tuh, ya. Jumlahnya begitu. Rapat. Tapi berhubung ini yau puyau, mau nggak mau nggak ada siocin, cepeceng begitu keluar, selembar, lagi lipat lagi tuh. Tapi dalam hati ngomel. Bener-bener nih si Acen nih, gua suruh. Namanya Acen ya? Sorry. Sorry. Ini asal sebut. Sorry. Maksudnya Acen anaknya, ini mamahnya. Ini gara-gara Acen nggak tukerin si Acen, gue jadi mau nggak mau. Mesti ada cepet dah. Kalau nggak kan lumayan, gua besok gua makan babi aloy. Ya. Kalau berdana begitu, gengsi. Nah, berdana gengsi seperti itu, walaupun banyak, jumlahnya besar, tapi sebelum berdana tidak senang. Saat berdana tidak senang. Setelah berdana masih dipikirin, nggak senang. Bokap gua, ya, pikiran terus kan. Itu ibarat orang menanam benih. Lu tanam benihnya di keramik, nggak bakal tumbuh, biar cepeceng juga. Nggak bakal tumbuh di keramik. Ya, kalau mau tanam benih yang cocok di mana? Di lahan yang cocok. Nah, kalau kita rela, cebang lobang rela, ya, itu tanamnya di lahan yang cocok. Sebelum memberi senang, ketika memberi senang, setelah memberi senang, ini akan tumbuh subur. Romo, semua orang juga kalau cebang rela. Ya, tapi kalau omset lu sebulan untungnya sacak ya, lu nyumbang cuma cebang, besok rezeki lu mampet lo. Iya. Besok rezeki lu mampet, seret. Itu setiap saat. Itu kan karma kita kan berjalan terus, automatically. Kalau akong saya bilang, setiap action yang kita lakukan setiap hari 24 hour, dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, setiap hari, dari Ciabe check-in, Sincia, terus Ciabe jigwe sampai sigwe gogwe, terus sampai cap jigwe jisi. Lu tahu cap jigwe jisi ada apa? Sembayang tua pekong naik, cau kun kong naik. Itu Chow Kun Kong yang catat lu punya action tau. Dia automatically catat semua. Nih si Ahong berdana, ya. Ini Akyun, ya, kemarin lagi berdana, apa namanya, ngambil duit di kantong papa. Berdananya dipihara atas nama dia, tapi duitnya duit papa. Itu dicatat tuh. Jangan pikir capun kong nggak tahu loh, dicatat. Cap jigwe jisi semain tua pekong naik, capun kong lapor sama Tienko. Tikong pek. Tapi Ciabe Chelsea turun langsung, apa yang lu tanya lu dapat. Gitu. Itu kepercayaan di masyarakat Tionghoa seperti itu. Tahu dalam bahasa agama Buddhanya kerennya karma. Makanya agama Buddha dari India bisa masuk ke Tiongkok. Kenapa? Karena di Tiongkok, orang Tionghoa udah ada pelajaran Chow Kun Kong. Itu loh. Makanya nggak heran bisa welcome gitu loh. Agama Buddha dari India masuk ke Tiongkok. Bukannya orang Tionghoa tidak beragama, orang Tionghoa sudah beragama. Agamanya itu ya Konghucu, Tao. Sebelum Tao juga, sebelum Konghucu, sebelum Tao, orang Tionghoa sudah pai-pai sama Tikong. Sebelum Konghucu lahir, sebelum Lao Tse lahir, udah pai-pai sama Tikong. Jadi kepercayaan sama alam semesta udah ada. Makanya begitu agama Buddha masuk, apa namanya, lancar semuanya. Bahkan agama Buddha pernah jaya menjadi agama negara. Dan itu agama Buddha diterima oleh orang Tionghoa mencapai zaman keemasannya 1000 tahun kemudian.
1000 tahun kemudian, zaman dinasti Tang. Ya, itu yang paling sukses. Kemudian biksu dari Tiongkok pergi ke India untuk menyalin kitab suci, perjalanan ke barat Seyuki. Biksu Tripitaka atau Tong Sancok. Itu biksu Tripitaka itu sejarah. Dia pergi sendirian. Sebagai seorang biksu, manusia biasa, ya, manusia sama kayak rocker, ya. Bisa salah, bisa punya kekurangan. Dalam perjalanan dia males, dia suka ada xiaocie cakep dia gangguin. Aduh, minimal kalau dia nggak gangguin matanya jelalatan, ya. Terus tidur melulu, makannya banyak, manusia biasa. Sifat-sifat serakahnya itu, sifat serakah Tong Sancok dilambangkan sebagai cupakai. Sifat sabar dia, sabar, lemah lembut, ya, sopan santun dilambangkan sebagai sacer. Sikap cerdik dia, pintar, banyak akalnya, hebat, dilambangkan sebagai Sun Gokong. Yang pintar pengarangnya, Pak. Sun Gokong Sajang sama Cupaka itu fiktif. Itu cerita untuk bagaimana menceritakan sejarah supaya menarik. Tapi Tong Sancongnya sejarah. Yang pintar pengarangnya, ya. Itu hebat. Jadi akhirnya sekarang seperti ceritanya jadi malah ramenya itunya ya. Ramenya yang fiktifnya. Nah, hadirin sekalian Bapak Ibu, jadi apa yang ditanam itu yang akan dipetik. Nah, tabur tuai. Ini rumus semua agama sih, nggak agama kita aja, agama lain juga punya rumus yang sama. Di kalangan orang Tionghoa banyak punya itu tuh, kata-kata bijak. Hoki teit, ya, unsu teji. Sering dengar gitu ya Bu ya. Biar lu jago kayak apa kalau nggak ada hoki, kalau bohoki jatuh. Gitu. Jadi biar lu punya jurus unsu lu, kungfu lu jago kayak apa kalau nggak ada hoki, nggak bisa. Biar gimana? Hoki teit, teji unsu. Jurus nomor 2. Nah, hadirin sekalian Bapak Ibu, memang benar. Dulu kita lihat konglomerat siapa yang sekolah tinggi, semuanya nggak lulus SD. Termasuk Bill Gates, orang yang paling kaya, emang lulus kuliah, emang sarjana kan enggak. Tapi sekarang jadi orang terkaya. Hoki. Nah, bagaimana supaya hoki bisa datang? Hoki datang dari mana? Hoki itu bisa datang kalau kita menanam. Ada berkah dari alam semesta, dari Tiankung. Berkah alam semesta ini harus kita buat. Buatnya gimana? Ya banyak cowok kontak, banyak cowok hosim. Lu mau usaha maju, mau karir maju, tapi nggak pernah cowok hosim, nggak pernah cowok kontak. Jangan harap deh. Jangan harap. Jadi walaupun kita usaha sedang susah, sedang jatuh, tetap harus berdana sesuai kemampuan. Kalau dulu lagi jaya-jayanya sekali dana gue cepeceng no peceng. Sekarang lagi susah gue ban sekali dana. Oh makin susah, ceban. Makin susah lagi, goceng. Masa sih goceng gak punya? Bener-bener gua susah, keceng. Nggak bisa juga, dasar aja lu pelit. Jadi kita harus bisa berdana, ya. Jadi berdana itu adalah biar gimana? Berdana itu sumber bibit, sumber bibit. Kalau itu udah berdana, nanti kita tinggal atur. Hadirin sekalian, aturnya bagaimana aturnya? Kalau kita pergi ke gini, hadirin, kalau kita sembahyang di wihara, kalau kita pai-pai di depan Tiankung, Tikong, ya itu kepada alam semesta. Jadi kita nggak bisa bilang gini, oh dia ini sering mama atau ama atau ai, ya termasuk papa juga deh. Sering sembahyang ini, dia minta sama Tikong, terus kemudian berkeluh kesah atau gimana ya, jadi
ya kita udah berusaha susah payah, tolong deh Tien Tikong bantu tolongin supaya rezekinya banyak, supaya usahanya maju lagi gitu ya. Itu kemarin usaha kita dijahatin sama tetangga sebelah, dia jualnya lebih murah, dia curangin, tolong deh Tikong kasih balesan sama dia. Nggak bisa loh, lu berdoa begitu nggak bisa. Itu namanya kenapa? Berdoanya ngarepin orang lain celaka. Nggak bisa. Tien Kong, Tikong, nggak bisa. Apa namanya, kita yang susah, kita yang kesel, kita yang sedang jatuh, kemudian kita doa berharap Tikong balesin gitu ya. Dia kan kadang-kadang juga kita suka berkeluh kesah, nggak apa-apa deh, sabar aja ya, nanti juga Tikong yang bales. Gue mau tanya, emang Tikong siapa lo? Tikong yang bales, masa Tikong yang bales? Kan kita sering begitu. Sabar aja, nanti semua dibales sama Tikong. Jadi Tikong lu punya kacung? Nggak bisa lah. Ya, satu. Kemudian acap kali juga